adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Baik, luar biasa tadi ya. Perdebatannya begitu ya, memang sangat hangat sekali, begitu banyak jab yang diberikan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo terhadap kinerja dari Prabowo sendiri sebagai Menhan gitu. Sebagai closing statement Mas Al-Araf, mungkin Anda juga sekalian mau komentarin yang tadi, closing statement dari Anda terkait dengan debat hari ini, gimana menurut Anda, memuaskan atau enggak? Ya mungkin tidak sepenuhnya memuaskan karena belum ada penjelasan secara komprehensif tentang pertahanan. Tapi sudah cukup lah perdebatan tadi memberikan pesan bahwa masing-masing kandidat memperlihatkan tentang gagasannya. Tapi secara umum saya harus akui bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu impresif, khususnya Ganjar tadi malam menjelaskan dengan program yang baik. Attack-nya Anies ke Pak Prabowo juga menurut saya itu baik untuk membongkar sesuatu yang di bawah menjadi ke atas. Selama ini kan hanya bisik-bisik tetangga saja nih. Soal dugaan, permainan, artinya alutsista. Debat ini bisa jadi sebuah platform mengangkat satu hal yang tidak kelihatan sebelumnya gitu ya. Betul, karena transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan harus terjadi. Kalau dugaan-dugaan penyimpangan terus terjadi di sektor pertahanan, siapa yang menjadi korban? Prajurit sendiri Mas, ya kan? Kondisi alutsistanya under spec di bawah standar karena ada penyimpangan. Akhirnya ketika digunakan potensi kecelakaan tinggi, ya kan? Nah ini masyarakat juga. Nah ini yang harus diperbaiki. Padahal kita mendiskusi pertahanan keamanan tujuannya adalah untuk memastikan rasa aman. Apa sih tujuan diskusi bidang pertahanan itu? Memastikan rasa aman negara dari ancaman perang dengan negara lain, memastikan rasa aman masyarakat atau human security-nya, keamanan individunya dari beragam ancaman yang terjadi. Itu goals tujuannya. Jadi ini isu yang penting. Nah Pak Ganjar dan Pak Anies cukup baik dan bukan sangat baik di dalam melakukan penjelasan itu dengan attack-nya. Nah sementara Pak Prabowo, saya aneh ini Menteri Pertahanan tapi terbebani dengan persoalan pertahanan. Mungkin karena 5 tahun ini memang tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga ketika debat dimulai ini udah menjadi beban duluan buat dia. Makanya ketika awal langsung diserang tuh. Dan ketika ditanya tentang data nggak bisa menjawab. Akhirnya nanti aja diskusinya, oh nggak bisa, perdebatan dalam presiden ini harus secara terbuka dijelaskan. Kalau PT tadi Teknologi Militer Indonesia? Iya, tidak benar, jawab kenapa nggak benar. Emang yang benar siapa? Kira-kira begitu. Yang food estate juga sama.
Jangan dijawab nanti aja diskusi soal PT. Oh itu penting loh untuk menjelaskan benar nggak ini ada ordal-ordal kata bahasa ini orang dalam itu. Begitu juga pertanyaan Ganjar Padahal harus ini dijawab. sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai klarifikasi dan juga memanfaatkan untuk hak jawab gitu ya. Tapi kemudian kok akhirnya tidak tersampaikan gitu ya. Karena ada sesuatu itu, ada udang di balik batu itu. Sulit untuk menjawab yang sebenarnya Mas. Sehingga seringkali berdalih tentang wah ini rahasia. Ini nanti aja kita, loh orang lagi debat kok ya harus saat itu diskusinya dong, debatnya dong. Dan pertanyaan Ganjar juga nanya soal data, ya nanti aja diskusinya yang soal itu. Loh, saya bingung kalau gitu ceritanya nggak usah debat kandidat Mas kira-kira. Bu Kony silakan. Kalau saya secara keseluruhan aja, malam ini mungkin Pak Ganjar sangat unggul ya. Keren banget, dia dari pertama datang udah kelihatan menguasai medan, menguasai panggung. Kemudian diuntungkan oleh perdebatan atau serangan pertama dari Pak Anies yang membuat Pak Prabowo kayaknya agak goyang dari awal. Nah, kena jab. Nah kemudian di tengah-tengah beliau masuk dengan semua data yang disiapkan. Jadi keren banget. Mungkin ini menjadi menarik karena mereka merasa yang harusnya paling tahu kan Pak Prabowo. Jadi mereka menyiapkan diri masing-masing lebih dari Menhannya dong gitu. Ya dong pastinya. Sayang sekali Pak Menhannya mungkin apakah merasa sudah sangat menguasai atau seperti disampaikan Pak Al-Araf tadi banyak hal memang beliau sendiri tidak bisa terangkan secara terbuka gitu kepada publik. Oke, kenapa ini kemudian tidak tersampaikan? Ada satu poin Mas. Ataukah memang waktunya pendek atau secara emosi sendiri sudah terpancing dari awal begitu sehingga ada hal ataupun momen-momen yang bisa dimanfaatkan untuk menjawab itu semua. Tapi ada hal lain yang nampaknya disampaikan tapi nggak menjawab esensinya gitu. Dari awal Pak Prabowo udah kepancing dan mungkin juga nggak nyangka jeb-jebnya Pak Anies termasuk PT itu disebutkan ya kan. Waduh disebutkan dengan PT-nya gitu. Padahal ya nanti publik bisa lihat PT itu PT-nya siapa dan lain sebagainya. Ada satu hal yang saya sangat apresiasi dengan Pak Ganjar tadi malam ya. Ada pertanyaan soal tumpang tindih overlapping antar kelembagaan ya. Dari 3 kandidat, saya melihat Pak Ganjar menguasai tentang isu itu. Karena kita tahu bahwa selama ini ada overlapping tumpang tindih tugas dan fungsi kewenangan antara TNI dan Polri dalam wilayah yang disebut dengan grey area abu-abu itu. Menurut ketetapan MPR 67 tahun 2000, ya, pemerintah dan DPR diwajibkan membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai basis dasar menjadi regulasi kapan dan dalam situasi apa TNI bisa terlibat dalam membantu kepolisian dan keamanan. Pak Ganjar menjawab itu. Dia jawab bahwa kalau ini nanti kita lihat tentang tugas perbantuannya bagaimana, yang kedua nanti kita atur tentang regulasinya. Itu jawaban yang benar. Itu artinya Pak Ganjar memahami bahwa memang ada problem tentang overlapping kewenangan tadi itu, yang bukan overlapping, ada problem tumpang tindih itu. Sehingga harus dicari jembatannya dengan membuat undang-undang tugas bantuan. Supaya apa? Ada sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI dan Polri dalam mengatasi situasi keamanan dan pertahanan. Sehingga tidak terjadi overlapping. Karena dalam beberapa kasus, ketiadaan regulasi itu orang menjadi bingung dalam situasi dan kondisi apakah militer bisa terlibat dalam membantu kepolisian, dalam kondisi apa, dalam situasi apa. Makanya ketetapan MPR 67 2000 menyebutkan perlu undang-undang perbantuan. Di antara 3 kandidat tadi, pertanyaan itu Pak Ganjar yang paling tepat menjawabnya dan menurut saya itu sangat baik. Bukan dari militer. Iya. Dan Pak Prabowo malah nggak ngerti tentang undang-undang perbantuan. Saya bingung. Makanya saya bingung debat tadi malam Menteri Pertahanannya siapa nih yang pantas kira-kira. Tapi yang paling menarik adalah ada berbagai macam riset ya. Riset caranya banyak, ada yang kemudian baca literasi dan lain sebagainya. Ada yang kemudian datang langsung ke lapangan menanyai frontliner. Nampaknya ini juga dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk kemudian mengetahui seperti apa pertahanan situasi kita saat begitu ya. Bukan mungkin memang beliau melakukannya. Baik, nah bagaimana Anda melihat hal ini sebagai satu hal yang untuk melengkapi amunisi Ganjar pada saat debat tadi, Bu Kony? Saya rasa memang itu benar dari Pak Ganjar ya. Kemarin malam tuh kami meeting bersama dan memang beliau langsung menanyakan kepada pelaku. Jadinya nggak dari cuma data saja gitu. Ada mantan kepala staf angkatan udara, ada mantan kepala staf angkatan laut. Jadi kita ada mantan sekjen kan semua. Jadi tahu langsung masalahnya tuh apa. Sehingga data beliau tuh memang A1 gitu. Dan yang menariknya beliau tahu betul sepertinya ya kalau saya lihat. Beliau tahu betul nih kayaknya malam ini Pak Anies akan menyerang. Makanya dia kan nggak mengeluarkan apa-apa. Sampai terakhir baru saya punya ini dan itu menjadi kayak kekuatan. Sekali lagi ya kita berharap di debat berikutnya
Masing-masing akan semakin memperkuat datanya, tidak ada lagi yang menjawab akan bertemu nanti atau menerangkan nanti, karena memang rakyat tuh ingin lihat kualitas calon pemimpinnya itu seperti apa gitu dalam. Oke. Itu aja harapan saya. Tapi debat kali ini menarik sih, lebih daripada yang lain ya, betul gak sih? Oh, lebih daripada yang sebelumnya? Aku sih lebih suka malam ini sih. Oke, ini nampaknya ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Mas Al-Araf ataupun mungkin Bu Koni. Koni, Karena kita harus jeda sejenak ya. Kita akan kemudian lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.